Oke, karena waktu terus berjalan, sekarang udah lebih 15 menit dari jam yang sudah kita sepakati, jam 10. Mari kita buka pelajaran hari ini. Ibu salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah siap belajar hari ini? Arya, Ayu, Gilang, Dewi? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, sehat, dan selalu semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu boleh dibaca, ayo. Yuk, ayo. Nih, dibaca nih judulnya. Mari. Ini di Zoom-nya. Di Zoom-nya kan ada layar itu. Ada judul. Judulnya mari. Mari mengenal Rasulullah. Mari mengenal Rasul Allah. Terima kasih, Ayu. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang Rasul-Rasul Allah. Sebelumnya, Ibu minta tolong satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Boleh, Arya? Boleh dipimpin ya teman-teman yang berdoa. Ya. Yuk. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa mulai. Ayo dibaca doanya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar hari ini diawali dengan basmalah. Kita ucapkan terima kasih kepada Arya yang sudah memimpin doa hari ini. Terima kasih Arya. Sama. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu di sini punya lagu Nusa Anak Soleh tentang 25 Nabi. Yuk kita dengarkan terlebih dahulu. Boleh sambil diikuti ya. Ya. Sebentar ya. Rupanya terjadi masalah. Jadi, nah, sebentar. Ininya jadi hilang. Bentar ya, Ibu buka lagi. Materinya yang tadi.
Salahnya di situ. Di meja belajar bukan. Siapa namanya Widya? Nih, Ibu share lagi ya screen-nya. Lagi. Nama kita sholawat diutamakan. Ayo diingat dari Adam sampai Muhammad. Muliakan Nabi. Surga Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yusuf, Ayub, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Mengenal nama Nabi kita sampai Muhammad. Ayo diingat, diutamakan, muliakan Nabi, menjamin surga. Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Asik kan lagunya? Kalau dengan lagu pasti semuanya hafal nabi-nabi, ya kan? Ya. Ya. Nah, untuk kesepakatan kelas seperti biasa, karena ini pembelajaran jarak jauh, kelas kita yang pertama, peserta didik anak-anak silakan menonaktifkan pelantang atau speakernya di mute ya saat ketika ibu guru menjelaskan. Ya. Ya. Yang kedua, peserta didik yang ingin berbicara dapat menekan fitur angkat tangan. Di sana ada fitur angkat tangan di Zoom kalian, ada emoticon, ada raise your hand, ada senyum-senyum gitu. Silakan boleh klik yang raise your hand ya. Gambarnya seperti ini. Terus yang ketiga, selama proses pembelajaran, peserta didik boleh membuka LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik atau yang kita kenal dengan LKS. Atau bahan ajar lain, misalkan seperti juz amma, Al-Quran, yang mendukung kegiatan pelajaran pendidikan agama Islam boleh.
dan memperhatikan itu dengan konsentrasi dan penuh hikmat. Oke, siap dengan kesepakatan kelas? Oke, dimulai. Boleh di-mute pelantangnya ya. Ibu, sini mau menyampaikan tentang petunjuk belajar kita. Petunjuk belajar sesuai dengan KD dari pelajaran 2 di LKS kalian juga ada KD 1.3 sampai 4.3 di sana, yaitu ini menunjukkan, memahami, dan menunjukkan hafalan-hafalan tentang Rasul-Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sana juga sudah ada, yaitu yang pertama, peserta didik dapat meyakini keberadaan Rasul Allah. Kalian harus yakin sesuai rukun iman yang nomor 4. Iman kepada utusan Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal Rasul-Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Setelah kalian memahami pembelajaran tentang Rasul-Rasul Allah, kalian tunjukkan sikap kalian yaitu sabar, jangan mudah emosi, jangan mudah marah, dan jujur dalam segala hal. Sudah sholat, sudah belajar, itu termasuk dalam lingkup jujur. Yang ketiga, tujuannya yaitu memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Nama-nama Rasul Allah sudah kita lihat di lagu yang tadi, yaitu lagu tentang 5 Nabi yang dibawakan oleh Nusa, ya, dan Rasul Ulul Azmi. Nanti Ibu akan jelaskan tentang Rasul Ulul Azmi ini. Terus yang tujuan keempat yaitu menghafal nama-nama Rasul Allah. Nah, melalui lagu tadi, kalian silakan hafalin ya. Nanti Ibu share video lagunya, biar kalian bisa menghafal dengan baik. Nah, ini yang pertama. Boleh dihidupin lantangnya. Sekarang Ibu tanya, apa makna Rasul Allah? Siapa yang sudah bisa menjawab? Boleh angkat tangan. Rasul Allah. Kalian tahu tentang Rasul? Tahu. Maknanya Rasul? Tahu. Rasul. Rasul adalah ada yang tahu? Rasul artinya utusan. Nah, ini dia makna Rasul Allah. Menurut bahasa, Rasul itu berarti utusan. Sedangkan Rasulullah adalah utusan Allah. Sedangkan menurut istilah, Rasulullah adalah orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Ingat-ingat, menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada umat manusia. Itu Rasul Allah. Nah, sekarang Ibu pengen tanya, apa pengertian Nabi dan Rasul? Coba. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Di sini Ibu catat nama-namanya sebagai bentuk keaktifan kalian. Yuk, coba.
Nabi Rasul. Ayu, Gilang, mau jawab pengertian Nabi dan Rasul? Mau. Yakdan, mau Yakdan? Yo, Arya, coba Arya. Ibu tulis nih namanya, Arya. Bisa yang Kan katanya Ya. Yuk, belajar. Kan bukan dites, lagi belajar. nanti Arya. yang di Ya, Ayu. Ayu, boleh Ayu. Nabi Suaranya dan yang Rasul jelas. adalah manusia Nabi, pelan-pelan, Ibu tulis nih. Nabi, biasa laki pilih oleh menerima waktu sebagaimana manusia Rasul dan Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu minum dan menikah, mempunyai anak, merasa sakit, semakin tua, sifat manusia dapat kita tulis berarti Nabi dan Rasul menurut Ayu adalah seperti manusia biasa ya. Seperti manusia biasa. Apa tadi? Dipilih oleh Allah dan untuk menerima wahyu. Menerima wahyu. Lalu apa tadi juga? Bisa menikah ya? Bisa menikah. Makan. ya Bu, merasa sakit, terhindar dari perbuatan dosa. Mana? Di mana? Hindar dari perbuatan dosa. Dikasih. Dosa. Oke. Arya mau jawab? Ya, aku mama nggak dengar dong ngomong apa. Ntar kamu nggak bisa. tuh satu lah. Ya kan? Biar Mau nggak ikutan geledek dulu, menjawab? Nih. Nah, ini saja, Ayu saja yang menjawab. Kamu kupingnya sana. Kamu kupingnya di situ. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau menjawab, Ibu lanjutkan Nggak ke dengar. pembelajaran slide berikutnya, yaitu tentang pengertian Nabi dan Rasul. Nah, ini dia. Nabi, lelaki pilihan Allah Apa itu? yang diberikan wahyu untuk dirinya Kan? sendiri dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Bisa di-mute dulu ya semuanya. Saya mau di bangku. Ibu jelasin terlebih dahulu ya. Maaf sebelumnya Ibu mute. Nah, Nabi, betul kata Ayu tadi, seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah, diberikan wahyu. Bedanya, Nabi diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul, lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya seperti yang udah ada di slide awal.
lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Bedanya, Nabi wahyunya hanya untuk diri sendiri dan Rasul untuk umatnya, selain untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, dari slide tadi, ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang perbedaan Nabi dan Rasul? Boleh? Sini. Berarti tadi jawaban dari Ayu benar ya. Sebentar. Ibu tulis di sini. Benar. Good job Ayu. Yang lain boleh menyusul ya, memberikan pendapatnya. Sekarang perbedaannya. Siapa yang mau angkat tangan? Boleh, raise your hand, kawan-kawan. Aku Siapa ini? Altaf. Ayo Altaf. Sini Ibu tulis dulu namanya. Altaf. Altaf. Perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, Altaf. Boleh? Nabi. Rasul. Kalau Nabi gimana? Kalau Rasul gimana? Aku Bu. Ya, Altaf. Boleh Altaf dulu? Ya. Apa itu? Ya, Altaf mana suaranya? Persilakan Altaf. Perbedaan Nabi dan Rasul. Saya Bu. Udah. Itu apa? Oh. Altaf. Saya Bu. Apa sih tadi udah ada suaranya? Halo, selamat pagi. Ya. Gitu. Selamat pagi. Coba semangat tuh. Selamat pagi. Udah bilang. Pagi. Mana itu? Mantap. Ya. Saya Bu. Ya, ayo Altaf. Boleh? Kalau ini pasti asmanya semuanya. Siapa itu? Mana? Ada yang mau Yang ini menjawab yang- selain? Pasti Nabi Bu. Ya, ayo Dewi. Dewi. Sekarang Dewi. Nanti Altaf menyusul ya. Nabi adalah lelaki pilihan Allah yang diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul umatnya selain untuk dirinya sendiri. Diberi wahyu untuk Ini kan dirinya. Sendiri. Kalau Rasul, Untuk disampaikan umatnya selain untuk dirinya sendiri. untuk disampaikan kepada umatnya selain untuk diri sendiri. Yo, terima kasih Dewi. Ada yang mau jawab lagi? saya Altaf? Bu. Ya, Altaf, boleh? Mana? Boleh mengajukan tangan ya yang mau
Yang mau menjawab, acungkan tangannya. Raise your hand. Ada siapa? Boleh sebutkan nama. Ada lagi selain Dewi yang mau jawab? Ya, Bu. Ya, ini siapa? Yakdan. Yakdan boleh Saya di Bu. speakernya boleh dibuka. Speaker, tombol speakernya boleh di. Pengikut. Nah, yuk Yakdan, boleh ya. Dan Tidak memiliki umat. Nabi Tidak tidak memiliki memiliki umat. umat. Kalau Sedangkan Rasul memiliki umat. memiliki umat. Oke, terima kasih Yakdan. Ada lagi? Saya, Bu. Siapa ini? Bu. Arya. Bu. Arya, yuk Saya, Bu. Arya, boleh Arya. Saya Bu. Yuk Arya. Nabi memiliki sifat sidik, amanah, dan fathana. Memiliki sifat sidik, Amanah, amanah, fatona. Lalu dan Nabi Rasul memiliki sifat sidik, amanah, fathana, dan tabligh. Rasul Nabi. memiliki sifat ini, ketambahan tabligh ya. Dan tabligh. Oke, terima kasih Arya. Yang selanjutnya boleh satu lagi. Saya Bu. Siapa lagi ini? Saya Bu. Siapa namanya? Saya Bu. Namanya siapa sayang? Ayu. Ayu lagi nih yuk, Ayu. Bu. Ya, Ayu. Nabi Nabi belum tentu belum tentu Rasul. Rasul sudah tentu Nabi. pasti. Oh, sudah pasti. Oke, terima kasih Ayu. Nah, untuk mengecek kebenarannya, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini dia. Cek dulu perbedaan Nabi dan Rasul. Jeng jeng jeng. Baju cowok ini keriting. Ini dia. Nabi belum tentu Rasul. Rasul pasti seorang Nabi. Betul berarti menurut Ayu ya? Ya. Kenapa, Mas? Betul. Kenapa kok belum tentu Rasul? Dan kenapa Rasul sudah pasti seorang Nabi? Itu yang menjadi pertanyaan. Ibu jelasin terlebih dahulu. Nabi belum tentu Rasul karena Nabi belum tentu memiliki umat. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam kan makhluk pertama. Otomatis umatnya belum ada. Jadinya Nabi Adam adalah seorang nabi, bukan Rasul. Dan yang Rasul pasti seorang nabi. Kenapa pasti seorang nabi? Karena sebelum diangkat menjadi Rasul, dia sudah mendapatkan wahyu. Seperti Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama ketika beliau berumur 25 tahun. Dan mendapatkan wahyu kerasulannya setelah berumur 40 tahun. Itulah mengapa seorang nabi belum tentu rasul dan seorang rasul sudah pasti seorang nabi. Terus yang kedua. Jadi yang kedua, tidak memiliki umat atau pengikut. Dan Rasul memiliki umat. Betul? Berarti menurut Arya? Betul.
Nah, di sini di checklist dulu. Punya Ayu benar. Punya Yakdan juga benar. Terima kasih Ayu dan Yakdan. Dan yang ketiga, tidak bertabligh. Ya, Rasul bertabligh. Bertabligh artinya menyampaikan wahyu. Ya. Itulah mengapa seorang nabi hanya memiliki 3 sifat Rasulullah, yaitu sidik, amanah, dan fatonah. Seorang nabi tidak punya sifat tabligh karena seorang nabi hanya menerima wahyunya untuk dirinya sendiri, tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan Rasul sifatnya ada 4, ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Lengkap. Berarti punya Arya menjawab, punya Arya sudah pasti benar. Selamat Arya, terima kasih. Sekarang Dewi bertugas untuk dirinya sendiri dan Rasul bertugas untuk dirinya dan orang lain. Ini menjawab pernyataan Dewi. Berarti pernyataan Dewi adalah benar. Maaf ya, suara ibu sedikit serak. Ibunya baru selesai pemulihan kemarin 2 hari sedang bed rest. Sekarang menuju slide ini, persamaan Nabi dan Rasul. Ada yang mau bacakan? Persamaan Nabi dan Rasul, ada yang mau membacakan? Ya, ayo siapa ini? Arya, ayo Arya boleh dibacain Arya? Nabi dan Rasul sama orang laki-laki. Ya, pasti. Terus, Ya, Bu. siapa Wahyu lagi? Saya Mendapat Sama-sama. wahyu. Allah. mendapat Ya, sama-sama mendapat wahyu dari Allah. Terus, Sama-sama hidup seperti rakyat biasa. ya, seperti manusia biasa. Nabi itu menikah, makan, minum, BAB, BAK, sama seperti manusia, sehat, lapar, sakit, semuanya dialami. Itu sifat alamiah manusia. Seorang Nabi dan Rasul mengalami itu juga. Terus, ada lagi persamaannya, Arya? Sama-sama memiliki yang artinya terhindar dari perbuatan dosa. Iya, persamaannya yaitu memiliki sifat maksum, artinya terhindar dari perbuatan dosa. Nabi dan Rasul itu semuanya terhindar dari perbuatan dosa. Sudah dijaga oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Nah, sekarang slide yang selanjutnya yaitu tugas dan sifat Rasul Allah. Nih, tugas dan sifat Rasul Allah terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 48. Ya. Yang bunyinya ada yang mau bacakan? Mau bacakan bunyi ayatnya? Aku. Nah, ayo Dewi. Ada gambaran. Bismillah dulu ya Dewi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Caranya gue pindah. Mubashirina wa munzirin. Sadaqallahu. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan.
Ya, terima kasih Dewi sudah membantu Ibu membacakan ayatnya. Di Al-Quran Surat Al-An'am ayat 48 ini terdapat tugas Rasul-Rasul Allah. Tugas Rasul Allah itu yaitu memberi kabar gembira, termasuk indahnya surga, dan memberi peringatan. Contohnya yaitu panasnya api neraka. Nah, untuk sifat Rasul Allah sudah kita bahas tadi di perbedaan Nabi dan Rasul. Sifat Rasul Allah itu memiliki ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama, Artinya benar atau jujur. iya, sidik artinya jujur atau benar. Lawannya yaitu kizib, berbohong. Mustahil seorang nabi itu berbohong. Karena wahyunya melalui malaikat Jibril langsung dari Allah. Terus yang kedua, amanah. Dipercaya. Betul. Amanah dapat dipercaya. Lawannya adalah Tidak dapat dipercaya. Khianat. khianat. Nah, orang-orang yang suka gak jujur ini nanti terkenal dengan istilah berkhianat. Kalau ditanya artinya berkhianat, berarti orang yang tidak dapat dipercaya. Nah, sifat Rasul yang ketiga ada tabligh. Artinya menyampaikan. Mustahil Rasul Allah memiliki sifat kitman. Artinya menyembunyikan. Terus sifat Rasul Allah yang keempat adalah fatona. Artinya cerdas, pintar, smart, intelligent. Semua yang berhubungan dengan pintar itu adalah sifat Rasul Allah. Mustahil Rasul Allah memiliki sifat Balada. Artinya bodoh. Ya, pintar yang udah jawab. Nah, lanjut. Adakah di sini yang sudah tahu siapa Rasul Ulul Azmi? Ada yang sudah tahu tentang Rasul Ulul Azmi? Yang udah tahu boleh sini. Pendapat Rasul Ulul Azmi. Boleh sebut nama dan pendapatnya ya. Ada yang sudah tahu tentang Rasul Ulul Azmi? Nabi Musa. Ya, Bu. Siapa yang mau menjawab? Boleh angkat tangannya. Ya, Bu. Nah, siapa? Ya, Bu. Jawab.
Dapat? Ini yang pertama tadi angkat tangan. Yuk, Ibu hitung 1, 2, 3. Yuk, Dewi. Dewi. Saya Rasulul Azmi yaitu adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Ibrahim. Nabi Isa Isa. sama Nabi Muhammad. Ya, terima kasih Dewi. Ada yang lain? Ada yang mau jawab lain? Boleh. Udah, Dewi aja. Ayu tadi angkat tangan, Ayu. Jadi enggak, Ayu? Tangan. Ada jawaban lain selain Dewi? Biar itu boleh nggak? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam, ya udah ya, 2 aja. Ya. Kalau udah, Ibu lanjutin ya. Nih, pengertiannya terlebih dahulu. Ulul azmi terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul atau ulu atau juga uli artinya mempunyai atau memiliki. Sedangkan al-azmi bukan Gus Azmi ya. Azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Iya, masangnya gratis. Jadi, ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Kalau disebut Rasul ulul azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Rasul ulul azmi ini kenapa disebut memiliki tekad dan ketabahan yang kuat? Karena dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak pernah mengeluh atau putus asa. Nah, seperti tantangan pada hari ini, kalian belajarnya di rumah, tidak langsung bertemu dengan ibu guru. Ini juga menjadi tantangan bagi kita, harus memiliki kesabaran, keteguhan, tekad, dan ketabahan yang kuat melewati pandemi ini. Nah, seperti kata Dewi, tadi ada 5 orang Rasul yang tergolong Rasul ulul azmi. Yang pertama yaitu Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima Nabi Muhammad Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya beda ya. Yang ini alaihi salam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh, tantangannya apa? Siapa yang tahu tantangan Nabi Nuh ketika menyampaikan dakwahnya?
Dimakan ikan paus kalau nggak salah. Dimakan ikan paus Nabi Yunus. Kalau Nabi Nuh, Oh iya. iya. Kalau Nabi Nuh, ada yang tahu? Terbakar oleh api. Terbakar oleh api adalah Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Nuh, Nabi Nuh adalah, ya Ayu, mengalami hujan deras. Siapa tadi yang bilang mengalami hujan deras? Nanda, Bu. Iya, siapa tadi namanya, sayang? Nanda, Bu. Nanda, terima kasih Nanda. Nanda sudah mengingatkan teman-temannya. Nabi Nuh alaihissalam mengalami hujan deras selama Berhari-hari. 40 hari, 40 malam. Ya, sehingga banjir. Dan Nabi Nuh membuat kapal, perahu untuk menyelamatkan umatnya yang percaya. Tapi ujiannya Nabi Nuh itu ada di sini. Keluarganya Nabi Nuh sendiri tidak percaya, sehingga nama putra Nabi Nuh, siapa yang menolak dakwahnya? Namanya, nama anaknya. Ada yang tahu? Kanan. Iya, Kanan. Bu. Kanan adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga dia juga ikut tertelan oleh banjir. Keluarga Nabi Nuh tidak ada yang ikut ke perahu yang Nabi Nuh buat. Nah, Nabi Ibrahim tadi udah dijawab sama Dewi, yaitu dibakar tidak mempan. Ketika dibakar, Nabi Ibrahim malah terasa dingin. Kalian tahu kisahnya Nabi Ibrahim yang dibakar terus ada burung pipit? Ya. Iya. Kalau yang belum tahu, nanti Ibu kirim videonya, video animasinya, tapi bukan video Nabi Ibrahim langsung. Sekarang Nabi Musa. Nabi Musa, tantangannya apa? Membelah lautan. Iya, dikejar raja yang sangat Kejam. kejam. Namanya siapa rajanya? Fir'aun. Good job. Anak kelas 5, pintar-pintar semuanya, masih hafal tentang kisah-kisah Nabi rupanya. Terus Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Tantangannya apa? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu yang nyampein. Nabi Isa tantangannya adalah lahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa lahir hanya dari seorang ibu. Nama ibunya Siti. Yang berzina. Siti Yang berzina. bukan berzina. Nama ibu Nabi Isa adalah Siti. Amin. Siti Khadijah. Maryam. Nabi Isa terlahir dari seorang ibu bernama Siti Maryam. Siti Maryam
mengandung Nabi Isa tanpa seorang ayah. Karena Nabi Isa ditiupkan ruhnya ke dalam perut Siti Maryam melalui malaikat Jibril. Siti Maryam tidak ada di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, bapaknya ada tapi sembunyi-sembunyi. Nah, yang terakhir, Nabi Muhammad. Tantangannya Nabi Muhammad adalah kaum Kaumnya iya, kaumnya namanya siapa? ya Kaumku Quraisy. Tantangan Nabi Muhammad itu bertemu dengan kaum Quraisy jahiliyah yang masih menyembah berhala. Di sini tantangan Rasulullah sangat-sangat menantang. Kalian nanti bisa baca di LKPD-nya ya. Ya, Oke. Slide selanjutnya yaitu contoh sifat dalam meneladani Rasulul Azmi. Nah, ini yang pertama, belajar. teguh dan sabar dalam belajar, beribadah, Mengerjakan tugas tugas sekolah, harus dengan sabar, mematuhi orang tua, pergaulan dengan sesama teman, tidak cepat marah. Kena sentil sedikit, jangan marah, tapi baca istighfar. Astagfirullahaladzim, teman saya dirasuki setan. Jangan dilawan, nanti api ketemu api jadi kebakaran. Terus yang terakhir yaitu mematuhi peraturan, baik ketika di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Ya. Nah, sekarang udah selesai. Nah, karena materi pembelajaran udah selesai, ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ada yang belum dipahami? Belum. Materi apakah yang belum dipahami? Aku udah. Udah clear semua? Udah. Sekarang kita buat kesimpulan. Kalau udah, kita buat kesimpulan pembelajaran hari ini. Mana dia tempatnya ya? Tuh, kok tidak ada di sini? Oke. Di sini ya. Kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan? Boleh? Namanya? Boleh sebut nama sama kesimpulannya. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Ada? Tadi, Nabi adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah, diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib untuk menyampaikan pada umatnya. Ada lagi? Yang mau jawab? Boleh? Jadi kesimpulannya apa?
belum tentu rasul, Nabi rasul belum dan Rasul memiliki beberapa perbedaan. Nanti materinya Ibu share ya, boleh kalian baca di rumah. Bagi yang belum ikut, videonya juga nanti Ibu share. Terus kalau sudah kesimpulannya, kita ucapin Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alamin. alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk resen, mana tadi resennya? Kok nggak ada resen? Untuk tugasnya, Ibu kalian kasih tugas hari ini. Buka LKPD-nya. LKPD halaman 23 sampai 25 bagian A, B, C. Ada tugas tambahan di LKPD BTQ. Ini saya libur, Bu. Aman. 9 sampai 10. Sudah dicek? Boleh dilihat LKS atau LKPD-nya LKS PAI halaman 23 sampai 25. Halaman PAI-nya dulu, PAI dari halaman 23 sampai 25. Di sana ada soal pilihan ganda, soal isian singkat, sama soal menjodohkan. Itu dikerjakan ya. Ya. Materinya dalam lingkup yang tadi. Terus ada LKS BTQ. Di sana halaman 9 ada materinya tentang idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Ya. Idgham mutaqaribain itu yaitu artinya memasukkan huruf yang berharokat sukun pada huruf yang berharokat makhraj keduanya. Pada huruf yang berharokat dengan makhraj keduanya itu hampir sama atau berdekatan. Contohnya, qaf bertemu dengan kaf, lam sama ro. Hurufnya ada 2 itu doang ya. Kalian cari bacaan idgham mutaqariban di soal potongan ayat halaman 9 dan 10 ada ayat 5 ayat di situ, 5 kotak. Kalian cari bacaan idgham mutaqaribainnya. Kalau ada qaf ketemu kaf, qafnya bersukun, kafnya berharokat, itu namanya mutaqariban. Contohnya alam nakhluqkum. Qafnya sukun, kafnya berharokat. Iya, Dewi? Ya. Enggak apa-apa. Oh, enggak tanya. Udah paham? Ya. Ya, kalau udah paham, silahkan dikerjakan. Waktunya terserah kalian. Pengumpulannya yang penting jangan sampai di minggu depan. Jangan sampai hari Rabu. Batasnya sampai Selasa ya. Pengumpulannya ada. Kalian buka classroom-nya nanti ya. Bentar, Ibu. Nih, di tugas kelas
di tugas kelas, kalian masuk tuh ke classroom kelas 5 hari Rabu. Ya. Terus ada tugas harian di sana nih. Tugas harian. Ada Rabu PTQ, ada Rabu PAI. Kalian klik lihat tugas. Lalu baca petunjuknya. Nanti kalau udah masuk, kalian coba Ibu masuk pakai akun Ibu yang ini dulu ya. Nanti ada bacaan serahkan tugas. Klik aja tambah file. Nanti kirim foto-foto tugas kalian ya di situ. Biar WA-nya tidak penuh, kita alihkan ke Classroom. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau masalah Classroom ada yang belum paham, boleh tanya ke Ibu. Oke? Oke? Oke semuanya? Nah, kalau sudah oke, boleh kita baca doa setelah belajar dengan bacaan kafaratul majlis. Siapakah yang mau memimpin? Tadi pembuka sudah Arya. Sekarang siapa yang mau memimpin? Ini doanya seperti biasa. Subhanakallah. Siapa yang mau memimpin? Boleh angkat tangan. Kalau tidak ada yang angkat tangan, nanti baca bareng-bareng aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kegiatan virtual pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Sampai jumpa di minggu depan, Rabu minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Bu. Oke, kalian boleh istirahat sebentar. Lalu sholat zuhur, ngerjain tugasnya, boleh fleksibel. Boleh hari ini, besok. Jangan sampai lebih dari hari Selasa. Terima kasih. Semangat. Sehat selalu. Di rumah baik-baik ya, biar kita cepat ketemu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.